Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang BPHTB atau Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Yang terhormat Ibu dosen Mareta Pribadian selaku dosen pengampu kita, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa manajemen 1 yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Diana Maulana selaku moderator, dan rekan saya Yoki Juliki Orani sebagai penyanyi pertama. Saya Dewi Sarah sebagai penyanyi kedua. Saya Retna Sati sebagai penyanyi ketiga. Saya Kontur Yanto sebagai penyanyi keempat. Nah, merasakan seperti apa materinya? Sejarah BPHTB, Biaya Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada awal mulanya merupakan upeti atau pemberian secara cuma-cuma, namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada seorang raja atau penguasa. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, tentu perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Salah satu potensi pajak yang patut digauli sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang perseorangan, pribadi atau badan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya tentang pengertian BPHTB secara seluruh. Hak atas tanah adalah hak atas termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban wajib membayar BPHTB yang menurut perundang-undang perpajakan yang menjadi wajib pajak. Objek BPHTB adalah perbuatan disengaja atau peristiwa hukum atau masih tidak atau disengaja yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. 1. Perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. 2. Objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Misalnya, tanah atau bangunan digunakan untuk instalasi pemerintahan, rumah sakit dan jalan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 4. Orang pribadi atau badan atau pena konservasi hak dan perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama. 5. Objek pajak yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. 6. Objek pajak yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan digunakan untuk kepentingan ibadah. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang BPHTB, tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan kemudahan penghitungan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak NPOP, yaitu A. Jual beli adalah harga transaksi, B. Tukar menukar adalah nilai pasar
Yang kedua, pengenaan BPHTB. Karena pemberian hak pengelolaan, besarnya BPHTB karena pemberian hak pengelolaan adalah sebagai berikut. Yang A, 0% dan BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan adalah departemen, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, lembaga pemerintahan nasional, Perumnas. Yang B, 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan selain dimaksudkan di atas. Berikut ini adalah beberapa perolehan objek pajak tidak kena pajak yang dapat mengurangi NPOP suatu objek pajak tertentu sebagai berikut. Yang pertama, 49 juta rupiah dalam hal perolehan hak rumah sederhana sehat dan rumah susun sederhana. Yang kedua, 10 juta rupiah dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintahan yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka program meningkatkan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, 300 juta rupiah dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga. Yang keempat, yang paling banyak 60 juta rupiah dalam hal selain yang disebut di atas. Saat terhutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama, jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta, yaitu tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan pejabatan pembuatan akta tanah atau notaris. Yang kedua, tukar menukar adalah sejak tinggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ketiga, hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang keempat, waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Yang kelima, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan pertimbangan sebagai berikut. A, 20% untuk pemerintah pusat yang selanjutnya dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten atau kotanya. Yang B, 16% untuk provinsi. Dan yang C, 64% untuk kabupaten atau kotanya. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah susun sederhana. Atas permohonan wajib pajak dapat dikenakan pengurangan biaya perolehan hak atas tanah bangunan sebesar 50% dari pajak yang terhutang. Kedua, pajak badan memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah bangunan secara fisik dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. Demikian hasil dari presentasi kami dari kelompok 6 tentang BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah bangunan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di grup. Kami dari kelompok 6 mohon pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Demikian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6. Koja. Lanjut.